Makhluk gaib itu bukan cuma tuyul yang tukang ngambil uang, masih banyak jenis-jenis yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Peteng, channel pembelajaran kebiasaan, tradisi, dan perkelenian orang Jawa. Pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan tentang uang dan tuyul. Inti pertanyaannya, bagaimana supaya uang kita aman tidak diambil tuyul? Itu pertanyaannya. Ada beberapa hal yang harus dikaji. Yang pertama, dipastikan apakah uang tersebut hilang diambil tuyul atau hilang karena jatuh, atau mungkin hilang itu diambil oleh orang. Jadi dipastikan dulu uangnya itu hilangnya seperti apa. Karena tuyul itu biasanya tidak mau mengambil uang yang telah diletakkan. Biasanya tuyul itu ngambil uang itu tak kalah dari tangan si A diberikan ke tangan si B, atau dari tangan si B uang itu diletakkan. Proses dari tangan si B ke tempat tujuan menaruh uang, nah di saat itulah tuyul itu akan bekerja. Tuyul itu salah satu makhluk kasat mata yang dipelihara oleh seseorang dengan tujuan agar orang tersebut bisa menjadi kaya tanpa harus kerja keras. Jadi ketika kita menghitung uang satu lembar, nah di lembar-lembar itulah sang tuyul, si tuyul itu mengambil uang yang telah kita hitung, atau mungkin uang yang kita pegang pas mau kita taruh di meja, di lemari, disitulah tuyul akan mengambil uangnya, bukan pas uang itu diletakkan. Kemudian tuyul itu hanya akan bekerja berdasarkan perintah dari majikan. Satu contohnya seperti ini. Ini ada uang 5.000. Ketika kita naruh uang 5.000 ini, kita letakkan, maka uang yang akan kita letakkan itu langsung diterima oleh tuyul. Ini uang 5.000. Kemudian kalau uang ini kita lipat seperti ini, tuyul nggak mau ngambil uang ini, kecuali majikan tuyul itu mengajarkan bahwa uang 5.000 yang bentuknya seperti ini, saya dekatkan, bentuknya seperti ini, atau mungkin seperti ini, harus diambil. Maka ketika seseorang menghitung uangnya dilipat, maka uang ini bisa diambil oleh tuyul. Tapi kalau majikannya hanya mengajarkan uang 5.000
bentuknya seperti ini, gambarnya seperti ini, maka tuyul ya hanya akan ngambil uang 5.000 yang seperti ini. Kalau majikannya tidak mengajarkan uang 20.000, 50.000, 100.000, maka tuyul pun tidak akan ngambil uang yang 50, yang 100.000. Jadi tuyul itu hanya akan ngambil uang sesuai perintah majikannya. Kemudian tempat yang paling aman untuk meletakkan uang itu adalah tempat yang paling gelap. Jadi ketika kita menaruh uang di tempat yang gelap, pastikan uang ini dalam kondisi aman, utuh, cukup jumlahnya, kemudian ditaruh di tempat yang gelap, maka tuyul tidak akan mau ngambil di tempat yang gelap. Sekali lagi, proses menghitung uang dan proses akan meletakkan uang, disitulah tuyul akan bekerja. Ingat bahwa makhluk gaib yang biasa ngambil uang selain tuyul itu masih banyak jenisnya. Baik itu bentuk hewan, berbentuk manusia, ataupun yang lain. Itu banyak jenisnya. Jadi bukan cuma tuyul yang tukang ngambil uang. Jadi masih ada bentuk dan jenis-jenis yang lain. Nanti kita lupa naruh uang diambil orang, yang akan kita tuduh tuyul. Jadi yang paling aman untuk menaruh uang supaya terhindar dari tuyul, ini yang kita bahas, yang saya bahas tentang tuyul. Jadi pastikan posisi uang seperti apa yang kita letakkan. Bisa kita lipat ujungnya, kemudian kita lipat tengahnya. Kemudian pastikan ketika kita mau naruh uang jumlahnya juga pas. Kalau bisa ketika kita menghitung itu jangan lepas dari tangan kiri, diambil tangan kanan, jangan dilepas. Jadi tetap dipegang ujungnya, kemudian dihitung dari ujungnya. Ketika jumlah ini pas, maka baru diikat pakai karet, kemudian masukkan di tempat yang gelap. Karena ketika kita naruh uang 10 juta, kita ikat jadi satu, tuyul itu tidak akan mau ngambil uang 10 juta. Dia hanya akan ngambil sebagian. Tapi ingat, proses pengambilan tuyul itu bukan ketika uangnya telah diletakkan di tempat tujuan kita. Tapi tuyul hanya akan ngambil uang ketika kita mau meletakkan. Nah, seperti ini baru tangannya tuyul itu yang ngambil. Kita tidak tahu. Karena ketika uang ini ujungnya dipegang oleh tuyul, maka uang 1 lembar ini akan hilang, tidak kelihatan oleh mata kita. Demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.